Kecamatan Blanakan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Blanakan memiliki 9 desa, di mana Kecamatan Blanakan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga Kecamatan Blanakan merupakan daerah pesisir yang mengandalkan hasil laut dan sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai nelayan. Di Kecamatan Blanakan terdapat TPI yang dikelola oleh KUD Mina Fajar Sidik. Beberapa fasilitas yang terdapat pada TPI Blanakan diantaranya yaitu fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional terdiri dari TPI, tempat pelelangan ikan, salah satunya adalah TPI Budidaya. TPI Budidaya Blanakan merupakan TPI yang menampung hasil budidaya air payau yang berada di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. TPI Blanakan ini dikelola oleh KUD Karya Bakti Baru Blanakan. KUD ini memiliki 200 anggota aktif. Komoditas utama yang ada di TPI ini yaitu ikan bandeng dan ikan nila. Kisaran harga ikan di TPI ini yaitu adalah 20.000 sampai 30.000 per kilogram. Ikan akan melimpah pada saat sebelum musim hujan datang, yaitu sekitar bulan November dan bulan Desember. Bisa. Kalau di sini budidayanya ikan bandeng, ikan mujair, terus ikan nila, terus jenis udang-udang juga kan, udang bago, udang paname. Oh, banyak kan Pak? Ada udang bago, ada udang paname. Kalau budidaya air payau biasanya jenisnya tuh bandeng, ikan mujair, ikan nila. Ada juga nila yang nila salin kan. Nila salin itu ikan nila yang bisa di salinitas tinggi gitu. Jadi di salinitas air payau juga bisa sampai salinitas 20. Kadar garamnya lah, yang salinitasnya kan 20. Kalau di sana kan biasanya kan budidayanya air payau. Oh, kalau kita kan di sini kan budidayanya air payau. Air payau di sini Pak. Kita mah di sini kan kebanyakan mayoritas kan polanya tradisional. Pola tradisional. Pembudayaan kan Pak. Iya, budidaya pola tradisional. Tapi ada juga yang intensif. Hanya tertentu lah yang intensif. Kebanyakan kita yang di kita itu tradisional, budidaya tradisional. Kalau Tergantung jenisnya ya, tergantung. Contoh lah, contoh jenis komoditas ikan bandeng itu kan kisaran antara harga 25 sampai 30. 25 untuk size Size-nya istilahnya kan yang 25 size antara size 6, size 7 lah. atau sama Pak semua, yang penting per kilo gitu. Iya, per kilonya Per saya kilo. iya. 20.000 Kalau misalkan yang harga 30 itu kan biasa kan sampai size 3 atau size 4 gitu. Ada lagi yang size 2 kan kemungkinan lebih tinggi, size 2 kan bisa sampai 40. Size 2. lebih sering. Kalau anggota, anggaplah kita kan anggota ya. Kita punya anggota karena Nah, kita koperasi jadi punya anggota. kalau Dia anggotanya pasti menjualnya ke koperasi. Tapi dia menjualnya ke kita, ke koperasi. anggotanya Iya. berapa orang? Ya kurang lebih sekitar 200-an. Oh, banyak sekali kan Pak. 200-an. Lumayan sekali itu. Biasanya kan puncaknya di bulan-bulan 12, bulan 11, bulan 12 itu banyak produksi. Kalau bulan 1, bulan 2 takutnya kan ada banjir. Petani juga takut istilahnya nanti hasil budidayanya kena banjir pada kabur gitu. Itu. Jadi kan biasanya kan limbah banyak lah ya, limbah. Dari limbah, contoh lah gitu. Dari limbah istilahnya pertanian, insektisida kan, dari istilahnya limbah rumah tangga, ya sampah lah gitu. Ada juga yang dari limbah istilahnya industri, ada limbah industri. Contohnya kan istilahnya kalau di sini pabrik mungkin nggak ada ya di Blanakan, tapi kan ada yang limbah yang dari budidaya Paname, ada limbahnya dari budidaya Paname. Karena apa?
residu yang istilahnya obat-obatan yang mengendap di situ. Seharusnya kan itu didaur ulang ya. Daur ulang, didaur ulang terus bersih kita bisa buang. Terkadang kan kita langsung. Dulu waktu belum ada istilahnya tambak-tambak Paname, kita masih bagus produksinya. Artinya tambak tradisional itu masih bagus. Dulu berarti kalau mau jual di sini Pak, mesti gabung dulu di koperasinya Pak ya? Atau orang lain bisa masuk? Enggak, karena kita udah biasa, tinggal paling juga ya anggota kan kalau mau panen itu bilang dulu atau daftar dulu. Besok kita mau panen, kita kan siapin di sini kan. Kalau orang lain masuk Pak yang bukan anggota enggak boleh Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita kan pelayanan, iya kita kan pelayanan, siapa aja kan Pak. Ada mungkin ada pengaruh. Contoh ya diantaranya kan kalau ada istilah hari Imlek kan. Imlek kan nih biasanya kan harga kan bagus. Iya, Imlek kan suka Imlek kan biasanya. Nah, terus juga kalau Lebaran nggak begitu ya. Paling kalau Lebaran daging. Tapi yang paling ini dominan itu biasanya kalau Imlek kan. Kalau istilahnya hari-hari Imlek kan pasti harga-harga artinya ikan, udang itu ada lonjakan harga. Ada perubahan. Pak. Ya terbantu lah. Karena apa? Kita kan dalam koperasi ini sebagai pelayanan. Kita mencari artinya kan pemasaran atau pemasaran pasar gitu yang lebih bagus gitu. Kalau dalam hal pemasaran paling juga kan kadangkala istilahnya kan kita kendalanya ada di bakul. Tidak semua bakul itu tidak semua pembeli itu kan artinya kan lancar. Nah, ada aja kan istilahnya bakul atau pembeli itu yang katakanlah macet itu ada kendalanya di situ. Fasilitas fungsional yang kedua adalah Solar Package Dealer Nelayan atau SPDN. SPDN merupakan tempat pembelian BBM dengan harga subsidi. Pembangunan SPDN bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi para nelayan dalam membutuhkan BBM dengan harga murah, sehingga produktivitas dan pendapatan para nelayan dapat meningkat. SPDN KUD Mina Inti Fajar Sidik menampung BBM sebesar 14 ton. Harga per liter dari BBM yaitu 6.800. Nelayan yang ingin membeli BBM harus melengkapi dengan 1. Pas kecil, 2. KTP, 3. Rekomendasi Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Jumlah BBM yang dapat dibeli sesuaikan dengan yang pertama, besar kapal, yang kedua, jenis alat tangkap yang digunakan, dan yang ketiga adalah lamanya trip atau perjalanan melaut. Kendala yang dihadapi oleh SPDN KUD Mandiri Inti Mina Fajar Sidik adalah tidak ada jadwal tetap pengiriman BBM yang mengakibatkan seringnya terjadi keterlambatan pemasokan. Alokasi BBM untuk kapal maksimal adalah 2.000 liter per hari. KM Baru Tenang Jaya mempunyai kapasitas 20 GT dengan alat tangkap Pursein. Pursein merupakan alat tangkap aktif karena dalam operasi penangkapan kapal melakukan pelingkaran jaring. Dengan panjang jaring 700 meter, lebar jaring 224 meter dengan ukuran jaring 1 inch. KM Baru Tenang Jaya memiliki kru kapal sebanyak 25 orang yang dipimpin oleh Kapten Bapak Ersan. Jarak penangkapan KM Baru Tenang Jaya adalah 30 mil dari bibir pantai. Untuk satu kali trip biasanya membutuhkan 1 minggu. Ikan hasil tangkapan nelayan yang dilelang dikelola oleh KUD Mina Fajar Sidik dengan hasil tangkapan yang melimpah, banyak masyarakat di Kecamatan Banakan yang memanfaatkannya menjadi olahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari ikan tersebut. Salah satu kegiatannya yaitu pengolahan ikan kering. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku utama atau usaha Bapak Wiryo, pemilik UD Sumber Jeki, kegiatan pengeringan merupakan kegiatan turun-temurun dari keluarga.
Jenis ikan yang diolah diantaranya yaitu ikan teri, selar, dan layang yang didapat dari tempat pelelangan. Proses pengolahan ikan kering diawali dengan yang pertama, ikan dicuci, yang kedua, ikan direndam dengan air garam dengan perbandingan garam dan ikan yaitu 1:5 dan direndam selama 3-4 jam. Lalu, ikan ditata di para-para. Selanjutnya, ikan direbus selama 2-3 menit pada air mendidih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya awetnya dan permintaan dari konsumen. Bapak Wiryo selaku pemilik usaha memiliki 11 karyawan, di mana karyawan tersebut berasal dari warga sekitar. Sehingga dengan adanya usaha pengeringan ikan ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang ada di Kecamatan Banakan. Dari usaha pengeringan ikan Bapak Wiryo 150 orang. Dari hasil pengeringan ikan ini menghasilkan limbah berupa air cucian, Pelaku usaha atau Bapak Wiryo sudah mulai sadar terkait upaya untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan. Selain itu, limbah berupa kepala dimanfaatkan untuk pakan ternak. Bapak Wiryo selaku pelaku usaha pengeringan ikan memiliki 5 anak, di mana 2 anaknya juga mengembangkan kegiatan pengeringan ikan dengan kapasitas produksi yang jauh lebih besar, yaitu 7 ton per hari, dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang, sehingga semakin memperluas lapangan kerja yang ada di Kecamatan Banakan. Saran dari pelaku utama atau pelaku usaha untuk pemerintah yaitu yang pertama, pelaku usaha membutuhkan akses modal dengan bunga rendah. Harapannya pemerintah bisa memfasilitasi untuk akses modal tersebut. Yang kedua, saran dari pelaku usaha yaitu adanya penambahan cold storage untuk dapat menyimpan bahan baku atau stok produk yang melimpah. Koperasi KUD Mina Fajar Sidik sangat berpengaruh untuk kesejahteraan nelayan di Pelabuhan Banakan ini. Dari mulai kegiatan SPDN atau solar, perbekalan kapal, sampai di penjualan hasil tangkapan yang dikelola. Koperasi KUD Mina Fajar Sidik selain itu juga memberikan kemudahan untuk pengolah ikan, di mana adanya sistem pelonggaran pembayaran yang hal tersebut sesuai dengan moto KUD Mina Fajar Sidik, yaitu dari masyarakat nelayan untuk kesejahteraan nelayan.